memerintahkan Kapolda dan jajaran di bawahnya untuk tidak boleh ada kekerasan kepada tokoh agama dan penyerangan tempat ibadah. Namun kejadian berulang. Kali ini menimpa kapel atau tempat ibadah umat Katolik di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang dirusak orang tak dikenal. Tindak intoleran telah merampas hak asasi manusia di dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1445 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Hak atas rasa aman adalah hak konstitusional setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara, pun dengan hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama yang dijamin di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam pasal 28E ayat 1 ditegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan serta tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Peran bernegara untuk itu dinyatakan pada pasal 29 ayat 2, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Peneliti Setara Institut Syera Anggreni Buntara mengatakan terus naiknya kasus gangguan terhadap tempat ibadah ini sangat signifikan, dari 16 kasus di tahun 2017 menjadi 50 kasus di tahun 2022. Artinya ada 50 tempat ibadah di tahun 2022 yang mengalami gangguan. Setara Institut mendefinisikan gangguan terhadap rumah ibadah sebagai tindakan menolak pendirian rumah ibadah, perusakan rumah ibadah, pembongkaran rumah ibadah, dan perusakan fasilitas di rumah ibadah. Dewasa ini, kasus yang berkaitan dengan intoleransi semakin menjadi-jadi. Dalam kasus belakangan ini, banyak terjadi aksi penolakan tempat ibadah umat yang berbeda agama. Penyebabnya adalah masyarakat yang merasa superior dan fanatik akan agama mereka, sehingga mendorong ke perbuatan-perbuatan yang tidak rasional. Tindakan intoleransi ini dapat merusak kerukunan berbangsa dan bernegara kita. Pihak yang berseteru bisa mulai memberikan ujaran kebencian kepada satu sama lain, sehingga bisa menyebabkan konflik dan tindak kekerasan yang dapat mengancam persatuan Indonesia. Untuk kebijakan yang tegas dalam mengatur intoleransi, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah belum ada secara gamblang membahasnya, namun ada beberapa peraturan yang membahas terkait urusan agama. Yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 untuk mencabut Impres Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang masyarakat keturunan Tionghoa dalam melakukan kegiatan keagamaan dan kebudayaan mereka sejak zaman Orde Baru. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemberian otonom dengan agama sebagai wewenang pemerintah pusat. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Yang keempat, Pasal 10 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana agama sebagai urusan absolut pemerintah pusat. Yang kelima, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006. Kemudian pemerintah daerah berlomba-lomba mengeluarkan peraturan daerah, seperti Jawa Barat yang merilis Peraturan Gubernur Jabar Nomor 12 Tahun 2011, serta Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009. Peraturan daerah tersebut merupakan anomali dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri, serta pelanggaran terhadapnya, karena agama merupakan urusan absolut dari pemerintah pusat. Dalam kebijakan tersebut dapat dilihat bahwa upaya pemerintah masih kurang, baik terkait pelaksanaan dari peraturan maupun sanksinya yang dirasa kurang tegas, apalagi peraturan yang disebutkan telah berumur lebih dari 1 dekade dan belum adanya pembaruan. Terdapat 4 solusi yang telah kelompok kami susun, diantaranya: pertama, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri hendaknya mempermudah syarat pendirian rumah ibadah yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Dengan kecenderungan interpretasi yang restriktif terhadap syarat pembangunan rumah ibadah di beberapa daerah, Formula 90/60 perlu ditinjau ulang pada aspek substansi dan implementasinya. Syarat 60 orang pendukung pendirian rumah ibadah harus berasal dari yang berbeda agama, nyata-nyata memberikan ruang bagi kelompok eksternal untuk mengintervensi dan membatasi hak konstitusional atas peribadatan yang dijamin secara tegas dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, pemerintah daerah agar menginisiasi regulasi yang mempermudah syarat pendirian rumah ibadah dan menekankan peran FKUB dalam fasilitasi dialog dan resolusi konflik mengenai peribadatan dan gangguan atas rumah ibadah. Dalam konteks ini, inisiatif dalam regulasi mesti diperluas seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kupang melalui Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2020 tentang pedoman fasilitasi pembangunan rumah ibadah. Pemkot Kupang menjabarkan peran-peran FKUB dalam fasilitasi, mediasi, dan resolusi konflik jika terdapat penolakan. Dan terakhir, masyarakat sipil, tokoh agama, dan tokoh-tokoh dalam forum-forum di daerah seperti FKUB dan FPK mesti memainkan peran dan berkontribusi dalam memajukan praktik dan inisiatif-inisiatif bagi penguatan tata kebinekaan dalam keberagaman.
mereka mesti berperan lebih aktif dalam upaya menyemai damai, yaitu memperbanyak ruang dialog dan memfasilitasi dialog, termasuk berperan sebagai mediator dalam konflik seputar gangguan rumah ibadah. Peran mereka menjadi sangat signifikan di tengah-tengah polarisasi sosial, kegaduhan politik elektoral yang merusak kohesi sosial, serta ancaman politisasi identitas jelang pemilu 2024.